Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Kanjeng Heri Official. Halo rekan-rekanku, dimanapun Anda berada, sehat selalu dan jangan lupa senyum dan berbahagia selalu. Malam hari ini spesial, kami mengundang dua advokat ternama di Kota Semarang dan beliau juga sudah lama melakukan advokasi terhadap masyarakat khususnya di Kota Semarang. Tapi tidak hanya di Kota Semarang, saya yakin mereka melakukan advokasi juga di seluruh Indonesia. Nah, pada malam hari ini saya coba menghadirkan advokat Budi Nuguri SHMH CLA. CPL. Oh, CPL yang cukup senior di sebagai advokat sudah lebih di 15 tahun ke atas. Dan sebelah kiri saya adalah Agus Basuki. Agus Basuki yang juga advokat yang lagi naik panggung ini di Kota Semarang, yang lagi yang akan menggegerkan Kota Semarang. Beliau juga sudah 15 tahun berpengalaman menjadi seorang advokat dan sekarang menjadi advokat kondang di Kota Semarang. Baik, malam hari ini kami akan coba berbincang-bincang kepada dua advokat. Yang satu sebelah kanan kita lebih terkenal panggilan hari aja Bolbi ataupun Bobby. Apa kabar, Bung Bobby? Apa kabar? Salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kiri juga apa kabar, Om Basuki? Selama ini kabar saya selalu baik aja. Baik aja. Sekarang sudah punya pasangan apa belum nih? Apa masih single? Saya sekarang masih single. Aduh, mengejar-ngejar rondo sebelah saya. Jadi sampai sekarang belum ada buktinya yang dia dengan saya. Waduh, ini belum jelas antara dia ini siapa gitu. Tapi yang jelas memang saudara advokat Agus Basuki yang sampai saat ini masih terbuka untuk wanita-wanita cakep. Beliau masih duda, masih muda, masih keren, dan masih ada power. Begitu kan. Nah, jadi dia bukan kaleng-kaleng. Ini sekalian promosi. Mana tahu nanti yang melihat channel Kanjeng Heri ini ada yang mau, silahkan japri saya langsung. Oke, kami akan berbincang nih sekali malam hari ini. Kita akan coba berbincang omong kosong, mudah-mudahan memberi edukasi kepada masyarakat. Nah, kami ingin bertanya dulu yang sebelah kanan, Pak Bolbi. Pak Bolbi kan sudah 15 tahun lebih ya menjadi seorang advokat. Apa sih setelah, kan dulu sebelum menjadi advokat tentu mengikuti ujian ataupun UCA, ya kan? Nah, setelah itu dilantik ataupun disumpah menjadi seorang advokat, apa awal yang dilakukan terlebih dahulu? Ini mungkin Pak Bobi ini kan boleh dikatakan pengacara senior. Lah, untuk memberi edukasi terhadap advokat-advokat yang baru disumpah, apa yang harus dilakukan awal-awal biar menjadi advokat yang luar biasa nanti ke depannya? Ya. Monggo pengalamannya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih channel ini. Dari ini pengalaman saya pribadi ya. Itu saya lulus bulan 2008. Oh, 2008. Ujian dari Pradi, saya lulus. Oh, jadi di Pradi ya? Di Pradi. Oke. Nah, itu karena saya ketentuan Pradi saya harus magang 2 tahun berturut-turut. Nah, ini saya harus melakukan magang ini baru tahun 2010. Bisa nggak menyebutkan dulu magang di mana? Kalau nggak keberatan lo ya. Dulu saya di LBH Jawa Tengah. Oh, LBH Jawa Tengah. Ya, oke, terus lanjut. Ini ada pengalaman menarik ini. Iya, monggo, silakan. Itu menjelang sumpah itu. Oke. Menjelang sumpah, ketika itu saya harus melampirkan berkas perkara itu. Oke. 8 perkara, harus menyampaikan 8 perkara, 3 perdata, 6 pidana, Pak. Ternyata waktu itu pengalaman saya ini agak-agak unik juga. Itu saya ada kekurangan berkaitan dengan kesimpulan nih. Oke. Saya harus berangkat ke Jakarta. Terus waktu itu memang kondisi saya magang, nggak ada gajian kan, kalau kita magang nggak ada gajian, ini pengabdian ya. Saya harus rutinitas selama 2 tahun ini.
saya dapat pinjaman itu 200.000. Wah, dapat pinjaman dari siapa itu? Dari teman itu. Oke. 200.000 harus berangkat ke Jakarta. Itu untuk apa tujuannya tuh? Itu waktu itu saya menyerahkan kesimpulan ke DPN waktu itu. Oke. Jalanlah itulah jadus selama itu. Dengan modal 200.000 itu. Ini pengalaman pahit apa pengalaman manis nih? Pengalaman pahit. Oke, lanjut. Jadi 200.000 itu saya cerita, itu saya pecah jadi 4, jadi 50-an ribu 4 itu. Waduh, waktu dulu ya. Tahun berapa itu? Itu 2008 menjelang 2010 menjelang sumpah itu. Oke. Itu uang 200.000 saya pecah itu jadi 50-an ribu 4 itu. Oke. Nah, 4 itu tidak jadikan satu saku. Itu berbeda-beda. Saku kanan, saku kiri, kantong belakang satu, belakang satu. Lah apa tujuannya ke uang 200.000 dikasih pecahan 50.000 dipecah-pecah untuk apa maksudnya? Supaya nak kecopetan nggak hilang. Kalian tahu di Jakarta rawan. Oh, itu masih zaman-zaman rawan ya. Jadi artinya mengantisipasi kalau takut dicopet. Kalau dicopet cukup satu kantong aja 50.000. Nah, itu pasti ada ilmu dan pengalaman. Ya betul. Ya kan, betul. Mungkin itu ada siapa yang ngasih tahu itu, misalnya Pak Bomi kalau pengacara uang 200.000 dipecah, ada nggak yang beritahu? Itu dari teman itu. Dari teman. Betul bilang kalau ke Jakarta hati-hati bro. Oke. Jakarta itu ganas. Ini pengalaman. Ini menarik kita dengar pengalamannya Pak Bobi di waktu menjelang mau disumpah ya. Iya itu. Oke, terus lanjut. Nah, habis itu saya berangkat. Sampai di Jakarta itu 1:30 malam itu. Naik apa itu? Naik kereta itu. Oke. Naik kereta 1:30. Ini pengalaman pahit lagi. Pahit semua, nggak ada yang manis. Kapan manisnya ini? Lagi minum dulu, minum teh manis. Pahit terus ini. Ya, terus. Terima kasih tehnya ini. Ya. Terus. Nah, setelah sampai di Jakarta 1:30. Waktu itu dibilang security itu. Mas, kalau mau keluar, enggak Mas, panggil Bang, kalau mau keluar rawan. Saya turun di Jatinegara itu. Terus kalau mau pulang, kalau mau ke terminal bis jam segini rawan. Udah mendingan tidur sini aja. Di mana itu tidur? Di terminal bis? Stasiun. Nah, ini pengalaman saya paling pahit. Terus? Itu. Jadi sekelas orang mau dilantik jadi avokat, tidur pakai koran di terminal stasiun. Wah, persis kayak gelandangan itu sebelum menjadi advokat memang susah payah dulu Pak Bobi. Luar biasa. Tapi tidak seperti orang sekarang ya. Orang sekarang kan menjadi advokat nggak sempat tidur di terminal kan? Iya, itu jadi susahnya saya melihat menjadi advokat di tahun 2008 dulu sebelum 2010 ya. Ya terus lanjut. Setelah tidur itu pakai saya pakai koran cari itu hampir ada 4 korannya saya tidur baru bangun itu jam 7. Oke, pagi. Oke. Jam 7 saya berangkatlah ke DPN waktu itu. Itu waktu saya ingat dulu masih disilip itu DPN. Oke. Baru kantor DPN baru dibangun itu. Baru dibangun. Belum sempat itu. Belum sempat dibenahi. Nah, ketika saya ke DPN itu masih saya ingat itu dulu lantai 10. Oke, terus. Lantai 10, udah nyerahkan dokumen. Saya pulang kan itu, pulang ke Semarang. Oke, terus. Apes lagi Kanjeng. Apalagi apes lagi nih, apes terus ini. Masuk ke liftnya mati itu. Nah, ya toh. Terus akhirnya gimana? Ketakutan? 1,5 jam. Astagfirullah. Itu sudah sepot jantung mau hilang. Itu berapa orang pengalaman di dalam waktu itu terjadi itu? 3 orang. Terus gimana? Ngos-ngoskan nggak waktu itu? Enggak ngoskan lagi, sudah takut lagi lah. Kalau itu jatuh. Nah, terus? Wah bisa, saya mikir waktu itu. Wah itu nyawa sudah dirambut itu. Saya ingat itu. Nah, terus akhirnya kebuka ya ceritanya. Udah, 1,5 jam lah. Lift ini udah bisa dibuka kan itu. Habis selesai pulang. Nah, terus? Pulang ke stasiun lagi. Keretanya berangkatnya malam. Tidur lagi di stasiun lagi. Luar biasa. Seorang advokat menjadi seorang advokat banyak tidur stasiun. Terus terkunci di dalam lift juga ya. Luar biasa pengalaman. Oke, setelah itu akhirnya pulang sampai ke Semarang apa? Dalam perjalanan pulang. Hasilnya apa? Hasilnya baru itu setelah saya upload saya bikin di Google lah itu. Memang akhirnya saya bisa disumpah di tahun 2010. Alhamdulillah pada akhirnya dengan susah payah akhirnya bisa disumpah di Pradi pada tahun 2010. Sangat luar biasa pengalaman saudara
Pak Bobi menjadi advokat, pernah tidur di stasiun 2 kali, dan terus tertutup di dalam lift 1,5 jam. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, menjadi suatu kenangan beliau menjadi seorang advokat. Baik, saya akan mencoba menyenggol di sebelah kiri pengalamannya Pak Basuki sebelum menjadi advokat. Gimana itu pengalaman? Apakah sama tidur di stasiun juga di waktu itu, atau bagaimana pengalamannya dulu, Pak Basuki? Makasih, Bang Kanjeng. Saya sudah dipanggil ke sini. Ya. Saya pengalaman saya itu pada waktu itu saya masih 2007. Oh, 2007. 2007. Berarti lebih senior ini dong. Oh iya. Ini 2008. Belum. Karena terus? saya 2007 itu magang di dulu LPPH namanya. Oh. LPPH Pemuda Pancasila. Oke. 2007 saya magang di situ. Ya, setelah saya magang di situ, 2008 saya ikut ujian. Oke. Di Pradi. Pradi juga ya. Tidak lulus. Tidak lulus. Kok nggak enak dengarnya tidak lulus nih. Jangan kuat-kuat dong. Tidak lulus. Ya. Terus lanjut. Tidak lulus. Nah, terus itu 2010 ujian lagi. Ya, ujian lagi. Saya sama juga tidak lulus lagi. Tidak lulus lagi. Astagfirullah. Terus lanjut. Akhirnya 2012. Oh, 2012. 2012 saya dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Terus berarti senior Pak Budi dong ya? Pada waktu itu lulusnya memang duluan si Bang Bobi. Nah, saya memang 2012 dinyatakan lulus. Berarti udah berapa tahun tuh 2012? 20 tahun? Ya, hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Terus saya lebih dong. Saya di situ dulu ujiannya tidak seperti yang pengacara-pengacara sekarang. Saya sama dengan Bung Bobi. Saya ujian di Jakarta waktu itu, ya, ujian di Jakarta. Jadi dari Semarang itu 32 peserta. Saya tanya dulu. Tadi Bung Bobi kan bawa uang 200.000. Ya. Lah, Om Basuki bawa uang berapa ratus ribu? Saya waktu itu minta saweran. Minta saweran sama siapa? Ya, teman-teman. Maksudnya teman-teman yang ada di PP itu sampai ada 400. Wah, lebih banyaknya 400.000. Saweran dulu tuh mendapat 400.000. Ya. Luar biasa. Terus saya naik kereta sama-sama dari sini. 32 orang. 32 orang. Nah, sampai sana itu sama. Jam 2 kita sampai. Apa tidur di stasiun juga? Di Senen kita di situ. Karena itu kita mau berangkat di kantornya Pradi itu ya juga masih jauh. Terus saya lebih baik di stasiun. Tidur stasiun juga? Tidur stasiun juga. Nasibnya sama berarti. Yang sama ini terus. 32 itu termasuk Mugiono juga ya. Di situ ada Mugiono. Oh, yang lebih kenal dengan Grandong itu? Grandong. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Grandong, terus Sodikul Amin. Oh, Sodikul Amin. Bareng-bareng saya itu ujian ya, itu 32. Yang sekarang 32 itu. Nah, setelah pagi kita ujian. Oke. Ya, ujian di Pradi. Nah, setelah ujian kebetulan teman-teman itu sukses. Oke. Saya yang tidak sukses. Enggak lulus lagi. Bukan. Oke. Nomor saya itu ketelingsut. Nasibnya ketelingsut. Nah, nomor saya itu ketelingsut, artinya saya menunggu teman-teman sudah mengerjakan, saya belum mengerjakan. Oke. Akhirnya dibuatkan panitia dispensasi, saya terus di situ. Nah, karena saya sudah 2 kali tidak lulus, saya berpengalaman untuk mengisi itu, mengisi jawaban-jawaban dari soal-soal dari Pradi. Nah, makanya yang tertulis. Oke. Ya, tertulis. Pertama, membuat kuasa, membuat somasi, gugatan. Nah, itu karena itu saya kerjakan dulu. Nah, terus isian. Nah, isian terus baru saya kerjakan. Nah, di situ setelah pengumuman, saya diinformasikan oleh teman bahwa saya tidak lulus lagi. Waduh. Sedih amat, lulus semua. Akhirnya lulus lagi. Tidak lulus. Setelah
dinyatakan bahwa Pradi 2013 dinyatakan ada sumpah. Saudara Nurkolis itu menghubungi saya. Nurkolis itu jabatannya sekretaris di Pradi Semarang. Semarang. Terus menghubungi saya. Nurkolis itu lebih terkenal apa sih? Bosman. Oh, Bosman. Bosman. Nah, terus Nurkolis itu selama ini saya merasa hutang budi sama Nurkolis. Sama Bosman. Ya. Nah, selama ini karena yang memberikan informasi saya lulus sampai saya pelantikan semuanya yang ngurusi Bosman. Wah, luar biasa. Berarti Pak Om Basuki berutang budi sama Bosman dong. Sampai sekarang. Saya merasa berutang budi karena dengan lancarnya saya pelantikan menjadi pengacara itu adalah Bosman. Nah, sampai sekarang kalau ketemu ya dia tetap sungkem ya. Iya. Alhamdulillah di pengalaman Bung Bobi sama Bung Basuki, beliau menjadi seorang advokat tentu tidak gampang, ya kan? Sulit mereka, apalagi dulu ujiannya adalah di Jakarta, mereka harus melalui perjalanan yang jauh. Ini mengalami Om Basuki ini berapa kali bolak-balik tidak lulus. Yang sebelah kanan kita ini memang cukup cerdas dan lihat, sekali ujian sekali lulus. Nah, ini kembali kita kepada pengalaman. Bersyukurlah advokat-advokat yang sekarang baru dilantik mungkin tidak sesulit ujiannya harus ke Jakarta. Kalau saat ini bisa dilakukan di daerah, baik di Kota Semarang, tergantung kepada OA-nya masing-masing. Ada OA yang melakukan dari DPD, ada juga OA yang melakukan dari DPC, tergantung OA-nya masing-masing. Nah, sekarang mulai semua sekarang sudah menjadi advokat, dua orang ini. Nah, ini pengalamannya. Nah, ini juga bisa memberi edukasi kepada advokat-advokat yang baru saja disumpah. Ya. Nah, jadi tentu seorang advokat ingin menjadi seorang pengacara, tentu ini adalah satu niat. Kedua adalah senang dalam mempelajari baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana dan lain-lainnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, pengalaman pertama terjun dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat itu kemana dulu yang sebaiknya dilakukan seorang advokat pemula? Mungkin pengalaman dari Bung Bobi. Jadi gini, dulu waktu itu sebenarnya dulu kan saya pernah magang ya di dan dulu YMT ya dulu, panggil saya dulu YMT. Terus YMT itu kalau kita magang itu yang membawakan tas. Oke. Oh, yang membawakan tas. Jadi kalau ada bakat senior, saya membawakan tas itu. Oke. Nah, dari pengalaman sidang itu dulu pertama kali saya nangani perkara itu di pengadilan agama itu. Oh, pengadilan agama. Kenapa sih kadang-kadang terang advokat itu yang baru-baru permula terjun itu banyak larinya ke pengadilan agama? Apa kelebihannya itu apa? Satu mungkin ya karena di pengadilan agama mungkin kita lebih mudah mencari klien ya. Oke. Lebih mudah mencari klien dan kita untuk bisa belajar di situ untuk formanya. Ini pengalaman saya. Ini jadi ceritanya gini. Saya dapat perkara waktu itu pertama kali saya jadi pengacara. Diminta tolong untuk perkara cerai waktu itu. Oke. Nah, ketika saya bikin konsep gugatan, udah masukkan perkara saya masukkan, udah sidang nih. Itu pertama kali ya? Pertama kali masuk pengadilan ya? Adalah pengadilan agama. Oke. Ya, waktu itu hakimnya galak itu. Oh, hakimnya. Cewek apa cowok tuh? Cowok semuanya. Oke. Cowok semua, hakimnya galak itu. Masuklah saya di situ. Masuk, tunjuk. Kamu pengacara baru ya? Wah. Itu terus mentalnya gimana itu mentalnya? Mentalnya down itu ya. Waktu itu masih berumur berapa tahun gitu? Itu saya usia masih 33. Oh, 33. Oke. Wah, itu mental sudah itu sendiri masuk ke pengadilan? Ya, sendiri. Oke. Pertama kali saya menangani perkara, pertama kali saya berkeringat itu. Oke, keringat dingin lah ya. Iya, keringat dingin. Wah, habis itu masuk. Tanyalah gitu. Belum mungkin tanya. Nah, kamu sudah disumpah belum? Nah, itu. Wah. Kemarinnya lagi. Ya, kemarinnya lagi. Nah, waktu itu saya udah nyerahkan fotokopi itu, udah serahkan itu. Udah, kamu duduk. Wah. Pertama kali itu saya keluar habis sidang, gak usah berdiri kan. Ini semua pengalaman hidup itu. Oke. Nah, Oke, yang jelas itu kita mendengar pengalamannya Bung Bobi ini pertama kali sidang
dibentak oleh majelis hakim ya, mungkin tidak dibentak ya, mungkin diuji mentalnya. Pada akhirnya beliau habis sidang katanya tadi nggak bisa berdiri, luar biasa itu pengalaman pahit yang mungkin dilakukan. Pengalaman pahit tapi juga. Nah, coba kita mendengar dulu. Kita mendengar dulu dari Om Basuki, pengalaman pahitnya ada nggak ini? Apa pengalaman manis nih? Pengalaman apa? pahit Pertama kali sidang di mana itu? Waktu itu saya menangani perkara yang klien saya itu sangat luar biasa. Pertama kali saya menangani perkara itu musuhnya, lawannya itu Cak To. Itu di PA atau di mana? Di PA. Oh, lawannya senior. Lebih senior, lebih mumpuni. Nah, waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Tapi yang jelas klien saya itu yang namanya Widi. Itu orangnya sangat cantik sekali. Wah, ini kalau dia ini sebenarnya cerita cantik semua. Istimewa. Terus pertama saya memegang perkara itu, kliennya cantik, honornya juga tinggi. Lumayan. Terus akhirnya tahun segitu tuh sekitar saya nggak usah sebut. Oke. Terus, nah ternyata pada waktu sidang, karena kita belum pengalaman, antara sidang itu ya cerai sama yang namanya masalah perebutan anak, saya jadikan satu. Oh gitu. Saya jadikan satu, akhirnya putusannya itu sampai hampir mau 2 tahun. Jadi lama sekali. Apa itu? Ada banding atau terus? Enggak, karena ini gugatan itu dijadikan satu antara cerai dengan masalah perebutan anak. Karena ini jadi dua masalah ini. Tidak dipisah ya? Tidak dipisah. Jadi selesainya itu lama sekali. Nah, apalagi lawan saya itu senior. Oh. Jadi yang lebih terkenal Cak To tadi ya? Cak To tadi. Nah, tapi untuk melakukan itu wah beratnya setengah mati. Nah, terus sampai hampir 2 tahun. Setelah selesai barulah sampai Pak Cak To itu pada waktu itu kan saya bukan dari Pradi, saya dari KAI. Oh KAI, tapi saya dari KAI sampai Cak To itu sampai melakukan eksepsi, saya suruh keluar. Terus? Karena waktu itu saya nggak punya bas. Oh belum punya. Belum punya bas. Saya namanya Basuki. Itu pengalaman ya. Nah, saya disuruh keluar waktu itu. Waktu itu saya disuruh keluar. Tapi hakim ya akhirnya waktu itu menyadari lah bahwa saya tetap suruh tetap bersidang. Oh, ikut terus sampai selesai. Nah, waktu itu kan Pak Cak To itu eksepsinya ngeri lah, bahwa ini tidak punya bas, tidak legal, tidak lah. Akhirnya hakim tidak terpengaruh. Makanya hakim terus akhirnya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apa hasil putusannya? Hasilnya ya cerai. Pertama cerai, anak dirawat bersama. Ini yang gugat siapa? Cak To apa Pak Om Bas? Yang gugat saya. Oke, terus? Nah, akhirnya putusannya bahwa cerai tetap, terus anak diasuh bersama, anak diberikan biaya bersama. Cuma itu putusannya. Oke, alhamdulillah ini pengalaman sangat berbeda. Ini sempat dibentak sama majelis, yang ini tadi sempat melawan senior. Keputusnya sampai 2 tahun. Jadi satu perkara cerai dan berkenan anak dibikin satu perkara. Pada akhirnya putusannya selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah lah keputusannya hasilnya sukses. Alhamdulillah, inilah pengalaman terhadap Om Bas. Oke, sekarang kita mendengar bahwa pengalaman pertama mereka sekali setelah menjadi advokat adalah pengalaman menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang kan gitu. Nah, ini kita menarik nih kalau bisa perceraian, ya kan? Nah, Om Bobi,